Di sisi lain saat Anda berbicara, Anda merasa seolah-olah harus mengeluarkan lebih banyak kata, lebih banyak lagi. Namun ironisnya, mata orang-orang mulai berkaca-kaca, seolah-olah mereka kehilangan minat. Mereka mengangguk dengan sopan, tetapi dalam hati mereka merencanakan untuk keluar dari situasi tersebut. Anda berbicara lebih banyak, tetapi sepertinya mereka mendengar semakin sedikit. Dan Anda merasa bingung, bertanya-tanya mengapa kata-kata Anda tidak berhasil menjangkau mereka, sementara kata-kata orang lain dapat menarik perhatian dengan setengah usaha yang Anda lakukan. Ini bukanlah masalah volume suara. Ini bukan tentang menjadi lebih keras, lebih lucu, atau lebih mengesankan daripada orang lain. Ini adalah tentang beratnya makna yang terkandung dalam kata-kata. Berat itu datang dari kemampuan untuk mengetahui kapan Anda harus berbicara dan kapan Anda harus diam. Dari kemampuan untuk mengatakan apa yang Anda maksud dengan jujur dan tanpa hiasan yang berlebihan. Dari menjadi begitu hadir dalam percakapan sehingga kata-kata Anda memiliki kekuatan yang didukung oleh perhatian penuh yang Anda berikan kepada orang lain. Sebagian besar orang beranggapan bahwa ketertarikan adalah tentang penambahan. Mereka percaya bahwa untuk menarik perhatian orang lain, Anda harus menjadi lebih pintar, lebih lucu, atau lebih karismatik. Mereka berusaha mengisi setiap keheningan dengan sesuatu yang menarik agar tidak ada momen yang terasa hampa. Namun kaum Stoa memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka tahu bahwa ketertarikan bukanlah tentang apa yang Anda tambahkan ke dalam percakapan, tetapi lebih kepada apa yang Anda hapus. Berhentilah untuk selalu tampil. Berhentilah mencari persetujuan dalam setiap kalimat yang Anda ucapkan. Berhentilah merasa tidak nyaman dengan keheningan yang mungkin muncul. Ketika Anda berhenti merasa perlu untuk mendapatkan perhatian, saat itulah Anda sebenarnya mulai mendapatkannya. Ini bukanlah sebuah bentuk manipulasi. Ini bukan trik untuk membuat orang menyukai Anda. Ini adalah tentang berkomunikasi dengan cara yang mencerminkan karakter sejati Anda, bukan karisma yang dibuat-buat dan dipaksakan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana seharusnya orang baik. Jadilah orang baik." Prinsip yang sama juga berlaku di sini. Jangan berpura-pura menjadi orang yang menarik. Jadilah menarik melalui cara Anda berbicara dan cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Hari ini saya ingin menunjukkan 6 prinsip komunikasi yang dapat membantu Anda. Setiap prinsip akan ditunjukkan melalui kata dan frasa spesifik yang dapat membuat orang ingin berada di dekat Anda. Bukan karena Anda tampil dengan cara yang berlebihan, tetapi karena Anda benar-benar hadir dalam setiap momen, memberikan perhatian dan kehadiran Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Frasa pertama, seringkali dipahami dengan cara yang terbalik oleh banyak orang. Banyak yang beranggapan bahwa semakin banyak mereka berbicara, semakin menarik diri mereka. Namun kenyataannya justru berlawanan. Jika Anda merasa lelah berbicara namun tidak didengar, mari kita mulai dengan memahami hal ini. Frasa yang sangat sederhana namun kuat, yaitu ceritakan lebih banyak tentang itu. Hanya terdiri dari 4 kata, tetapi perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Bayangkan situasi di mana seseorang menyebutkan bahwa mereka baru saja mulai belajar bermain gitar. Dalam banyak kasus, orang-orang akan langsung merespon dengan pengalaman pribadi mereka. Misalnya, "Oh, saya juga pernah bermain gitar waktu di perguruan tinggi. Izinkan saya menceritakan tentang band yang saya ikuti." Atau mungkin, "Anda harus mencoba metode yang saya gunakan ini." Dalam hal ini, mereka sebenarnya membajak percakapan dan mengalihkan perhatian kembali kepada diri mereka sendiri. Ketika orang lain membuka pintu untuk berbagi, Anda justru melangkah melewatinya sambil membicarakan rumah Anda, alih-alih menjelajahi apa yang mereka tawarkan. Akibatnya, mereka kini mendengarkan Anda berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya tidak mereka tanyakan. Mereka menunggu dengan sabar sampai Anda selesai berbicara, agar bisa kembali mencoba untuk berbagi cerita mereka, atau bahkan menyerah sepenuhnya. Namun Anda dapat melakukannya dengan cara yang berbeda. Ketika mereka menyebutkan tentang gitar tersebut, Anda bisa menjawab dengan, "Ceritakan lebih banyak tentang itu." Lalu Anda berhenti berbicara dan benar-benar mendengarkan. Ini bukan sekadar mendengarkan dengan pura-pura, di mana Anda sudah memikirkan tanggapan Anda sendiri. Ini adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, di mana Anda benar-benar
penasaran dengan apa yang akan mereka katakan selanjutnya. Dan inilah yang terjadi. Mereka akan merasa bersemangat karena kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu seseorang yang benar-benar ingin mendengarkan apa yang mereka katakan. Mereka bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara, bukan berpura-pura tertarik sambil memikirkan hal lain. Mereka ingin tahu dengan tulus. Hal ini bukanlah sebuah trik. Anda tidak bisa berpura-pura ingin tahu. Orang-orang dapat merasakan perbedaan antara minat yang ditunjukkan dan perhatian yang tulus. Jika Anda tidak benar-benar ingin tahu, lebih baik jangan bertanya. Dalam hal ini, lebih baik diam daripada terlibat dalam percakapan yang tidak tulus. Namun, ketika Anda benar-benar penasaran, ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang menarik dan Anda ingin tahu lebih banyak, 4 kata tersebut dapat membuka segala sesuatu. Mereka akan berbicara lebih lama, menggali lebih dalam, dan berbagi hal-hal yang biasanya tidak mereka sampaikan karena mereka tidak terbiasa dengan seseorang yang benar-benar peduli terhadap jawaban mereka. Dan inilah bagian yang sering kali terlewatkan oleh orang lain. Mereka mungkin tidak akan mengingat apa yang Anda katakan dalam percakapan itu. Namun mereka akan ingat bagaimana Anda membuat mereka merasa didengarkan adalah sesuatu yang sangat langka. Merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar ingin memahami mereka. Bukan hanya menunggu giliran mereka untuk berbicara, adalah sesuatu yang bahkan lebih jarang. Jadi ketika mereka meninggalkan percakapan tersebut, pikiran mereka tidak akan mengatakan, wah, orang ini sangat menarik. Sebaliknya mereka mungkin berpikir, wah, saya merasa senang berbicara dengan mereka. Dan perasaan itulah yang akan membuat mereka ingin berbicara dengan Anda lagi di masa mendatang. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan kepada murid-muridnya, kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut sehingga kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Dia memahami bahwa mendengarkan itu bukanlah sebuah tindakan pasif. Mendengarkan adalah sebuah tindakan aktif. Disitulah koneksi sejati antara manusia terjadi. Anda tidak ada di sana untuk mengesankan orang lain. Anda ada di sana untuk menunjukkan ketertarikan yang tulus. Minat yang tulus dan tanpa tergesa-gesa terhadap apa yang dikatakan orang lain akan menjadi magnet di dunia di mana semua orang berusaha untuk tampil. Perhatikan perubahan yang terjadi. Percakapan menjadi lebih mendalam dalam waktu yang lebih singkat. Orang-orang akan membuka diri kepada Anda dengan cara yang tidak mereka lakukan dengan orang lain. Anda akan menjadi sosok yang mereka cari ketika mereka ingin membicarakan sesuatu yang lebih mendalam dan berarti. Bukan karena Anda memberikan nasihat yang hebat atau menceritakan kisah-kisah yang menarik, tetapi karena Anda membuat mereka merasa didengar. Itulah kekuatan dari 4 kata tersebut. Bukan hanya dalam pengucapannya, tetapi juga dalam makna yang terkandung di dalamnya. Frasa kedua yang sering dihindari oleh banyak orang, karena mereka percaya bahwa ungkapan tersebut akan membuat mereka terlihat lemah, ternyata justru memiliki makna yang berlawanan. Frasa yang dimaksud adalah entahlah. 3 kata sederhana yang seringkali membuat kebanyakan orang merasa takut untuk mengucapkannya. Ketika seseorang bertanya kepada Anda tentang pendapat Anda mengenai sesuatu yang tidak Anda ketahui, naluri pertama Anda adalah untuk berpura-pura tahu. Anda mungkin merasa terpaksa untuk mengarang atau menciptakan sesuatu yang terdengar cerdas dan meyakinkan. Anda berusaha menjawab dengan pernyataan yang samar, yang seolah-olah bisa berarti banyak hal, sambil berputar-putar di sekitar kenyataan bahwa Anda sebenarnya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mengakui ketidaktahuan seringkali terasa seolah-olah Anda mengakui kelemahan, seakan-akan ada sesuatu yang kurang dalam diri Anda. Seolah-olah Anda seharusnya sudah tahu tentang hal tersebut. Ada anggapan bahwa ketidaktahuan itu mencerminkan adanya kekurangan dalam diri kita. Namun mari kita perhatikan apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang berusaha memalsukan pengetahuan mereka. Dalam sebuah percakapan, ketika mereka ditanya tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, alih-alih mengakui ketidaktahuan, mereka berusaha menciptakan opini yang terkesan cerdas, dan Anda bisa merasakannya. Jawaban yang mereka berikan terasa hampa dan tidak substansial. Kata-kata yang tampak benar, tetapi tidak memiliki makna yang mendalam. Mereka berpura-pura memiliki keyakinan yang sebenarnya tidak mereka miliki. Akibatnya, Anda mulai bertanya-tanya apakah mereka bersedia untuk berpura-pura yakin
mengenai hal ini. Jika mereka berbohong tentang hal ini, hal lain apalagi yang mereka pura-purakan? Bisakah Anda benar-benar mempercayai apapun yang mereka katakan dengan keyakinan? Pengetahuan yang dipalsukan tidak membuat mereka terlihat pintar. Sebaliknya, itu justru membuat mereka terlihat tidak aman. Seolah-olah mereka sangat membutuhkan pengakuan dari orang lain bahwa mereka tahu segalanya. Di sisi lain, perhatikan seseorang yang benar-benar percaya diri. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, mereka mungkin akan berhenti sejenak dan dengan tenang menjawab, "Saya tidak tahu." Itu saja. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa mereka tidak tahu. Tidak ada permintaan maaf atas ketidaktahuan mereka. Dan tidak ada pengalihan ke topik lain yang mereka ketahui. Hanya 3 kata yang diucapkan dengan ketenangan, seolah-olah ini bukanlah sebuah krisis, karena mereka menyadari bahwa ada hal-hal di luar keahlian mereka. Dalam sekejap, Anda menemukan diri Anda lebih mempercayai mereka. Jika mereka jujur tentang apa yang tidak mereka ketahui, maka mungkin mereka juga akan jujur tentang apa yang mereka ketahui. Kepastian yang mereka miliki ketika berbicara tentang hal-hal yang mereka kuasai menjadi lebih berarti. Mereka tidak berpura-pura, mereka hanya berbagi kejujuran kepada Anda. Inilah yang dipahami oleh Sokrates ketika dia mengungkapkan, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Pernyataan itu bukanlah sebuah kerendahan hati yang palsu, melainkan sebuah pengakuan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dengan menyadari batas-batas pengetahuan Anda. Seseorang yang tidak merasa aman cenderung berusaha terlihat berpengetahuan tentang segala hal, sedangkan orang yang percaya diri merasa nyaman untuk berkata, "Saya tidak tahu." Karena nilai diri mereka tidak bergantung pada memiliki setiap jawaban yang ada. Mereka cukup percaya diri untuk mengakui ketika mereka tidak tahu. Ketika Anda mulai menggunakan 3 kata ini dengan tulus, Anda akan melihat perubahan yang signifikan. Orang-orang di sekitar Anda akan merasa lebih santai. Mereka tidak lagi merasa harus bersaing dengan ego Anda. Mereka tidak perlu bersiap untuk menghadapi Anda yang mungkin akan mengungguli mereka dengan pengetahuan yang lebih mendalam. Ketika Anda berbicara dengan yakin saat Anda benar-benar tahu apa yang Anda bicarakan, orang lain akan mendengarkan dengan penuh perhatian karena Anda telah membuktikan bahwa Anda tidak hanya mengucapkan sesuatu agar terdengar pintar. Anda berbicara berdasarkan kebenaran. Kata-kata Anda memiliki bobot karena Anda telah menunjukkan bahwa Anda bersedia untuk mengakui ketika Anda tidak tahu. Namun ada perangkap ketika menggunakan "saya tidak tahu" sebagai bentuk kerendahan hati yang palsu. Misalnya, jika Anda mengatakan "Oh, saya tidak tahu apa-apa tentang itu," tetapi kemudian diikuti dengan penjelasan panjang yang menunjukkan bahwa Anda sebenarnya cukup memahami topik tersebut. Itu hanya pertunjukan semata. Ketika Anda tidak tahu, cukup katakan saja. Kemudian Anda bisa diam sejenak, atau jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa berkata, "Saya tidak tahu, ingin mencari tahu bersama." Namun jangan berpura-pura tidak tahu, dan jangan berpura-pura memiliki pengetahuan yang sebenarnya tidak Anda miliki. Keduanya adalah bentuk pertunjukan yang tidak tulus. Kejujuran tentang apa yang Anda ketahui dan tidak ketahui jauh lebih menarik daripada kepura-puraan yang dibuat-buat. Jika Anda berani mengucapkan "saya tidak tahu" minggu ini, kapan Anda akan memilih untuk berpura-pura tahu? Jika Anda memilih kejujuran daripada kepura-puraan, tinggalkan komentar "saya memilih kebenaran" di bawah. Ini bukan hanya untuk mengumumkan apa yang Anda akui tidak Anda ketahui, tetapi lebih kepada menandai momen ketika Anda lebih menghargai kejujuran daripada berusaha untuk mengesankan. Pilihan ini yang diulang dengan tenang adalah yang akan membangun kepercayaan sejati, bukan otoritas yang semu. Frasa ketiga ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan Anda dari jebakan yang sering dialami oleh banyak orang ketika seseorang berbagi masalah yang mereka hadapi. Frasa yang dimaksud adalah kedengarannya sulit. Ketika seseorang menceritakan masalah kepada Anda, mungkin tentang pekerjaan yang terasa sangat berat, hubungan yang sedang bermasalah, atau kelelahan yang mereka rasakan akibat usaha mereka untuk menjaga semuanya tetap utuh, insting pertama Anda mungkin adalah untuk segera menawarkan solusi. Anda mungkin berpikir, "Wah, sudahkah Anda mencoba? Bagaimana jika Anda hanya..." Dan kemudian Anda melanjutkan dengan pengalaman pribadi Anda.
ketika saya menghadapi hal itu Anda merasa bahwa Anda sedang membantu mereka, tetapi kenyataannya, Anda mungkin justru mengabaikan perasaan mereka. Apa yang mereka dengar bukanlah solusi, melainkan pesan bahwa perjuangan mereka tidak begitu rumit. Anda mengisyaratkan bahwa jika mereka melakukan hal yang jelas yang terlintas di pikiran Anda dalam waktu 5 detik, masalah yang telah mereka hadapi selama berbulan-bulan akan hilang begitu saja. Akibatnya, mereka malah merasa lebih buruk. Mereka tidak hanya masih terjebak dalam masalah, tetapi juga merasa bodoh karena tidak dapat menyelesaikannya dengan solusi sederhana yang Anda tawarkan. Cobalah perhatikan apa yang terjadi ketika Anda mengucapkan kedengarannya sulit. Hanya 3 kata, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan mengucapkan frasa itu, Anda tidak berusaha untuk memperbaiki situasi. Anda tidak meremehkan apa yang mereka alami, dan Anda juga tidak membandingkan pengalaman mereka dengan pengalaman Anda sendiri. Anda hanya mengakui bahwa apa yang mereka hadapi itu memang sulit, dan pengakuan sederhana ini bahwa perjuangan mereka itu nyata, memberikan mereka sesuatu yang mungkin tidak mereka dapatkan di tempat lain. Izin untuk merasakan apa yang mereka rasakan, tanpa harus membela diri atau merasa terbebani untuk segera menemukan solusi. Ketika Anda tidak menutup mereka dengan nasihat, mereka merasa lebih bebas untuk terus berbicara. Anda memberi mereka ruang untuk memproses perasaan dan pikiran mereka dengan cara yang lebih terbuka. Memproses perasaan ini bersama seseorang yang tidak berusaha untuk memperbaiki situasi adalah cara yang paling efektif bagi banyak orang untuk benar-benar memahami apa yang perlu mereka lakukan. Mereka tidak mendapatkan pemahaman itu dari solusi yang Anda tawarkan, melainkan dari mendengarkan diri mereka sendiri berpikir, sementara Anda mendengarkan tanpa menghakimi. Itulah yang menjadi anugerah, bukan kebijaksanaan Anda, melainkan kesabaran yang Anda tunjukkan. Marcus Aurelius pernah menulis, bersikaplah toleran terhadap orang lain dan tegas terhadap diri sendiri. Sayangnya banyak orang justru melakukan kebalikannya. Mereka bersikap tegas terhadap orang lain dengan mengatakan, lakukan saja ini, tidak sesulit itu. Sementara mereka bersikap toleran terhadap diri mereka sendiri saat menghadapi perjuangan. Namun kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bersabar menghadapi kesulitan yang dialami orang lain, sekaligus tetap memegang standar tinggi pada diri sendiri. Ketika seseorang berbagi masalah dengan Anda, mereka tidak mengharapkan Anda bersikap tegas terhadap mereka. Sebaliknya, mereka membutuhkan toleransi. Mereka ingin Anda memahami bahwa apa yang sulit bagi mereka memang sulit, meskipun bagi Anda itu mungkin tampak sepele. Inilah yang akan berubah ketika Anda mulai menerapkan pendekatan ini. Orang-orang akan mulai mendatangkan masalah yang lebih nyata kepada Anda, bukan sekadar keluhan yang dangkal atau hal-hal yang tidak mendalam. Mereka akan berbagi masalah yang lebih dalam, karena Anda telah membuktikan bahwa Anda tidak akan langsung mencoba untuk memperbaiki situasi mereka atau meremehkan apa yang mereka rasakan. Anda hanya akan mendengarkan. Validasi yang Anda berikan membuat ruang bagi mereka. Dan ruang ini yang sangat langka, di mana seseorang dapat berjuang tanpa dihakimi atau diperbaiki, adalah tempat di mana hubungan yang nyata dapat tumbuh. Anda akan menjadi seseorang yang aman untuk diajak berbagi, seseorang yang dapat dipercaya. Bukan karena Anda memiliki semua jawaban, tetapi karena Anda tidak berpura-pura memilikinya. Jika mereka ingin saran, mereka akan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Di saat itu Anda dapat menawarkan sesuatu, tetapi tawarkanlah itu sebagai pengalaman pribadi Anda, bukan sebagai solusi. Misalnya, ketika saya menghadapi situasi serupa, ini membantu saya. Mungkin tidak berhasil bagi Anda, tetapi itu ada jika Anda menginginkannya. Anda bukanlah seorang ahli dalam kehidupan mereka. Anda adalah saksi dari perjuangan yang mereka hadapi.